Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat datang di pembelajaran online bidang studi pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Kali ini kami akan membahas materi bola besar khususnya sepak bola. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan membahas KI dan KD-nya. Untuk KD-nya itu 3.1, merancang pola penyerangan dan pola bertahan salah satu permainan bola besar. Untuk KI 3.1.1, memahami pola penyerangan dan pertahanan permainan sepak bola. Dan untuk 4.1, mempraktekkan hasil rancangan pola penyerangan dan bertahan salah satu permainan bola besar. Sebelumnya kita harus pahami dulu sepak bola itu adalah salah satu permainan bola besar yang sangat digemari. Permainan sepak bola dimainkan oleh dua tim. Satu tim terdiri dari 11 orang. Tujuannya sendiri, sepak bola adalah meraih kemenangan. Tim yang dianggap menang yaitu tim yang bisa memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka diperlukannya pola penyerangan dan pola bertahan. Biasanya nih, pola penyerangan dan pola bertahan permainan sepak bola pada umumnya sering dirancang dengan bentuk formasi. Dengan adanya formasi, maka pola penyerangan dan pola bertahan akan terkoordinasi dan kerjasama antar tim akan lebih solid dan akan lebih terarah. Setiap formasi juga mempunyai ciri-ciri tersendiri, Ya, benar. dan menuntut kualitas atau kemampuan tingkat permainan yang berbeda. Yang diperlukan dalam penyusunan pola penyerangan, yang pertama, pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan Atau biasanya playmaker ya. Benar. Yang kedua, pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Biasanya striker. Ya, striker terbagi dua lagi nih. Yang pertama, striker murni dan striker tandem. Striker tandem ini membantu striker murni. Jadi seperti itu, ya. Jadi yang ketiga, pemain yang bertugas sebagai penembak utama. Itu tadi ini saya sebutkan, striker murni. Ya. Yang keempat, pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan bertahan agar teman satu tim dapat menerobos ke daerah lawan. Untuk dapat melakukan pola penyerangan yang baik dapat menghasilkan gol, maka dibutuhkan adanya koordinasi antara pemain per lini ya, dari pemain belakangnya, pemain tengah, pemain depan, sehingga kerjasama tim sangat dibutuhkan. Penerapan dari pola penyerangan juga ada terbagi ya Pak Heru. Yang pertama, mengandalkan serangan langsung melalui bagian tengah lapangan, itu dari tengahnya, dari strikernya Pak Heru. Kedua, ada penyerangan dengan melakukan umpan pendek dan cepat dengan umpan panjang sekali. Berikutnya ada memanfaatkan lebar lapangan untuk melakukan umpan panjang. Berikutnya ada secara langsung menggiring bola dari belakang ke depan tanpa melalui pemain tengah. Contoh formasi penyerangan itu biasanya 4-2-4. Ya, benar. Itu 4 di belakang, 2 di tengah, 4 di depan. Jadi lebih banyak di posisi depan Mbak Irma. Karena ini menyerang. Iya. Terus ada formasi 3-4-3. Ini formasi 3 di belakang, 4 di tengah, 3 di depan. Ini kalau ini lebih mengandalkan pemain tengah ya. Pemain tengah. Tengah Iya. nanti baru mengatur strategi, baru mengatur untuk menyetak gol. Oke. Kita akan membahas lagi pola bertahan dalam permainan sepak bola. Apa sih Mi yang disebut dengan pola bertahan? Pertahanan bertujuan merampas bola dan mempertahankan wilayah sendiri, sehingga tidak terjadi gol. Itu tujuan paling utama. Tiap tim juga dalam sepak bola juga berhak dan memiliki peluang untuk menerapkan pola pertahanan dalam sepak bola. Jadi bukan hanya satu tim yang bisa bertahan, jadi kedua-dua tim harus bertahan. Kalau nggak bertahan nanti kebobolan. Iya, permainan juga tidak asik jadinya kan. Ada beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan. Pola seperti ini harus diterapkan. Berikut ini dengan beberapa pilihan pola pertahanan yang sering digunakan dalam pertandingan sepak bola. Contohnya seperti ini, Bu. Salah satunya adalah pola pertahanan man to man. Mungkin Pak Heru tahu ya pola man to man itu seperti apa? Oke, untuk penerapan dari pola pertahanan seperti ini nih.
akan melibatkan seluruh pemain untuk menjaga gerakan dari tim lawan. Ya, seluruh pergerakan dari setiap pemain di tim lawan akan dikawal dengan sangat ketat, yaitu 1-1. Pemain lawan akan terus diikuti dengan pemain yang berhadapan di tempat yang sama. Bila bola berpindah ke pemain lain, maka pemain yang memiliki posisi lebih dekat harus memiliki inisiatif untuk melakukan penjagaan. Yang kedua nih, ada yang namanya zona mati. Mungkin Pak Asmi lebih paham nih. Bertahan di area sendiri ya. Ya, benar. Ini adalah pola yang cukup sering dilakukan banyak tim dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ya. Biasanya di menit-menit akhir karena sudah menang poin terus Ya. melakukan pertahanan. Biasanya pola ini akan mengandalkan setiap kemampuan dari pemain. Ya, benar. Dan tentu saja formasi yang sangat ideal. Pelatih kepala akan menempatkan beberapa pemain dalam posisi bertahan. Banyak back di situ Pak Heru. Ya. Misalkan pemain penyerang diganti lalu diganti back lagi Pak Heru. Gunakan jumlah back yang lebih yang tadi yang saya jelaskan, banyak hingga menempatkan gelandang bertahan secara lebih rapat. Biasanya pemain timnas Indonesia sering melakukan ini. Mau baik menang, kalah juga melakukan itu Pak Heru. Yang terakhir ini adalah pola pertahanan kombinasi yang bisa dijelaskan oleh Pak Heru. Ya. Jadi pola ini kombinasi antara man to man dan zona marking. Formasi ini sangat ideal Asmi. Jadi dua formasi ini diperlakukan. Ya, zona marking juga, man to man juga. Jadi seperti itu Pak Asmi. Selanjutnya tipe formasi yang diterapkan dalam formasi bertahan. Ada beberapa pilihan formasi yang bisa digunakan untuk memaksimalkan pola bertahan dalam pertandingan sepak bola. Berikut ini tipe formasi yang bisa digunakan untuk bertahan, seperti formasi 5-3-2. Ya, formasi yang menempatkan jumlah back yang lebih banyak sehingga 5 pemain di belakang, 3 pemain tengah, 2 pemain di depan. Jadi lebih banyak di belakang. Ya. Selanjutnya formasi 4-4-2. Penerapan formasi ini menggunakan 4 back, 4 pemain tengah dan 2 pemain depan. Biasanya pada bagian back akan menggunakan stopper yang menjadi penghalang bagi striker lawan. Jadi bertahannya di posisi tengah ya Pak Heru. Ya, tengah dan bagian back belakang. Oke, itulah penjelasan dari pola penyerangan dan pola pertahanan dari Pak Heru dan Pak Asmi. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.